Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala muridun yawatin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli bi amri wa ta'liq bi lisani wa farjbi qurbi wa namr qalbi wa harim bi lubi wal fahmi warzuqnil qur'ana wal ilma wal fahma yuqadil hajat akhirimi bi anwa'il khairati fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Bos dulur-dulurku se-Nusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara di mana-mana pun berada, juga teman-teman pembolang, teman-teman hobi, juga teman subscribe Bambu Wengker dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan Bambu Wengker. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Bos dulur-dulurku se-Nusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, kali ini alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Bambu Wengker, yaitu dalam acara ngaji deling ngandelke pangiling. Semoga dalam kajian bambu deling ini bisa menjadikan suatu pemahaman pada diri kita, juga menjadikan jiwa-jiwa yang bisa menjadi jiwa yang benar-benar berbudi luhur, dan disitulah semua atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari Bambu Wengker hanya sebatas berusaha minta ridho sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua apa yang dikaji oleh Bambu Wengker selalu mendapatkan hidayah, pertolongan, kemudahan dalam segala sesuatu, dalam urusan dohir maupun urusan batin. Oke sedulur, buat sedulur-sedulurku se-Nusantara dimanapun berada, kali ini saya akan menjabarkan yaitu hakikat atau filosofi dari sepotong bambu, yaitu bambu kurung brojo. Karena kemarin saya sudah memberikan suatu perbedaan sekaligus ciri-ciri beberapa bambu kurung, yaitu bambu kurung itu saya ulangi, yaitu ada 5, yaitu bambu kurung lam jalalah, bambu kurung brojo, bambu kurung brojo tali sukmo atau bambu kurung lam jalalah tali sukmo, bambu kurung lipat, juga yang terakhir yaitu bambu kurung. Dan disitulah kelima tersebut itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Tapi kali ini saya akan mengupas yaitu tentang hakikat atau filosofi dari bambu kurung brojo. Karena selama ini mungkin sudah menjadikan suatu pertanyaan atau angan-angan buat sedulur-sedulur, kok ada bambu kurung brojo? Tentulah di situ ada ciri-ciri perbedaan antara beberapa bambu kurung-kurung tersebut, dulur. Soalnya setiap bambu kurung ini yaitu memiliki ciri-ciri tersendiri, dan di situ juga memiliki arti atau filosofi tersendiri dari berbagai macam jenis bambu kurung tersebut. Oleh karena itu saya memberikan suatu gambaran atau ciri-ciri dari bambu kurung brojo tersebut. Tentulah saya bertanggung jawab, karena Bambu Wengker selalu minta ridho sama Allah atas segala kebesaran Allah yang telah diberikan kepada hambanya, bahwa setiap bambu itu pasti juga memiliki makna arti tersendiri. Dari bentuk fisiknya pun berbeda, dari wedarannya pun berbeda, karena ini adalah bagian dari kehidupan manusia. Karena ini adalah simbol pesan moral atau pesan yang telah diberikan oleh Allah lewat sepotong bambu, yaitu lewat alam. Oleh karena itu setiap bambu tentulah memiliki makna arti tersendiri, yaitu tentang filosofi-filosofinya. Oleh karena itu di sini saya akan menjabarkan hakikat atau filosofi dari bambu kurung brojo. Oke sedulur, ciri-ciri dari bambu kurung brojo yaitu seperti ini, lur. Nah, ini sebelumnya saya minta maaf dulur, soalnya ini sudah saya ikat, sudah saya masukkan. Nah, ini dulur. Nah, ini. Jadi ciri-ciri dari bambu, kalau kurung lam jalalah itu ini yang langsung lurus ke depan, tampak depan. Tapi kalau kurung brojo ini menyamping ini. Nah,
inilah ciri-ciri dari bambu kurung brojo. Nah, kalau ini rantingnya masuk ke dalam sini, nah sini ini berarti bambu kurung brojo tali sukmo. Nah, tapi ini bambu kurung brojo. Nah, ini yang akan saya wedar apa hakikat atau filosofi dari bambu kurung brojo tersebut, lur. Soalnya kemarin sudah saya wedar yaitu bambu kurung lam jalalah. Nah, terus apa bedanya dari wedaran bambu kurung brojo tersebut? Nah, ini akan saya jelaskan secara gamblang supaya di dalam memaknai hakikat atau filosofi dari bambu kurung brojo tersebut tidak menjadikan suatu gagal paham dan bisa dipahami oleh sedulur-sedulur khususnya para pecinta bambu unik Nusantara. Nah. Oke sedulur, langsung saja akan saya wedar apa hakikat atau filosofi dari bambu kurung tersebut. Pada hakikatnya bambu kurung brojo tersebut yaitu menggambarkan pada kehidupan manusia atau pada setiap hamba Allah yang sudah menjadi pilihan-pilihan, yaitu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bambu kurung brojo ini yaitu menggambarkan suatu keistimewaan pada setiap hamba yang telah diberikan Allah kepada hambanya, dan hambanya itulah tentulah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, bahkan mungkin para nabi, para wali, para aulia, suhada, solihin, ulama, mungkin juga pada diri kita, juga pada diri setiap sedulur-sedulur semua. Karena Allah berhak memberikan suatu kelebihan pada setiap hambanya. Dan itu semua tergantung pada kadar keimanan pada jiwa kita. Oleh karena itu, di sini sudah dinamakan bambu kurung brojo. Bambu kurung brojo ini menggambarkan pada hamba Allah yang benar-benar istilahnya itu benar-benar berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah benar-benar tawadu, sudah benar-benar berpasrah lah intinya gitu akan segala keputusan, segala sesuatu tentang urusan lahir batin, tentang kehidupan di dunia ini sampai di akhirat besok itu sudah berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian di sini ada kurung. Nah, kurungnya ini adalah sebagai gambaran dari berserahnya diri pada Allah atas segala keputusan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Sesuai dengan wedaran bambu kurungnya yang sudah saya wedar kemarin, itu sama bambu kurung lam jalalah. Intinya itu bambu kurungnya ini sudah sama wedarannya dengan bambu kurung lam jalalah, yaitu dengan berserah diri bahwa tidak ada yang kuat untuk mengurung atas segala sesuatu nafsu-nafsu kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mampu mengurung nafsu-nafsu setiap hambanya yang dikehendaki. Ini adalah dari bagian bambu kurungnya. Nah, dengan adanya kepasrahan hambanya itu pada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah berserah diri bahwa tidak ada daya kekuatan terhadap hambanya, siapapun hambanya, kecuali hanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah, nah ini brojonya, Allah memberikan keistimewaan pada setiap hambanya, yaitu dengan istilah kalau wali itu diberikan karomah, kalau nabi diberikan mukjizat. Inilah yang dikatakan brojo. Allah secara lahiriah memberikan
tameng pada hambanya, yaitu dengan kelebihan yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Itulah buah dari kepasrahan, buah dari hakul yakin pada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup di dunia ini adalah milik Allah, mati pun milik Allah. Dan para wali Allah itulah yang menjadi suri tauladan pada setiap hamba-hamba yang lain, pada diri kita mungkin. Dengan adanya kerendahan jiwanya, kepasrahan jiwanya, lahir batinnya diserahkan pada Allah, dan haknya Allah semua diberikan sama Allah. Disitulah Allah memberikan karomah pada wali-walinya Allah, selalu diberi keselamatan. Para nabi diberi mukjizat, Nabi Musa diberi amanah tongkat. Itulah yang maksud dengan brojo, karena brojo ini adalah sebagai senjata yang diberikan Allah kepada setiap hamba, setiap kekasih-kekasih Allah yang dikehendakinya, termasuk para nabi, para wali, para ulama, syuhada, para sahabat-sahabat para nabi, para orang-orang solihin, para alim ulama, para guru-guru kita, pada orang-orang tua kita, pada orang-orang tua terdahulu diberikan suatu kelebihan yang mungkin tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Inilah yang dinamakan brojo. Mungkin sedulur-sedulur sudah banyak mendapat cerita, sudah mendengar cerita-cerita tentang keistimewaan dari para wali-wali Allah, termasuk Wali Songo. Bahkan guru-guru, sedulur-sedulur semua, di situ sudah diberi suatu keistimewaan oleh Allah. Inilah yang namanya brojo. Jadi Allah memberikan suatu amanah pada setiap hamba-hambanya yang bertugas untuk membela agama Allah dan memperkenalkan Allah kepada setiap hambanya. Istilahnya itu lewat berdakwah. Oleh karena itu setiap hamba yang berdakwah itu pasti diberi keistimewaan oleh Allah. Bukan cuma orang muslim, bukan cuma agama Islam, orang Kristen, Buddha, Hindu, semua agama yang lain pun diberi keistimewaan oleh Allah, karena tugas beliau yaitu mengenalkan kepada Allah untuk semua hamba-hambanya. Inilah yang dikatakan bambu kurung brojo. Oke sedulur, dalam perjumpaan kali ini yaitu tentang hakikat filosofi dari bambu kurung brojo tersebut, yaitu saya ulangi lagi, yaitu menggambarkan pada setiap hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberi kelebihan. Tapi bedanya di dalam suatu perjalanan hidup itu ada dua versi, dulur. Yang benar-benar diberi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yaitu adalah orang-orang yang benar-benar berzuhud pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian orang yang benar-benar zuhud pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu apa yang menjadi bagian dari kehidupan manusia, apa yang dia lakukan di dalam kehidupan di dunia ini, semua hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memikirkan tentang urusan duniawi. Dia juga tidak memikirkan tentang segala sesuatu apa yang menjadi bagian dari kehidupan,
Tapi semua misi apa saja itu semua diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala dan tertuju hanya akhirat. Tertuju pada Allah. Dia tidak memikirkan dari kesaktiannya, juga tidak memikirkan dari urusan duniawinya, juga tidak memikirkan kehebatannya. Saya bisa ini, bisa itu tidak ada. Inilah perbedaan. Ini adalah orang yang zuhud. Lain dengan nafsu. Kalau nafsu itu sudah lain, karena nafsu itu adalah tipuan. Orang bisa berjalan di atas air, mungkin bisa terbang, bisa ini, bisa itu, bisa menghilang ke sana kemari dalam sekejap. Ilmu-ilmu melipat-melipat itu adalah bagian dari kehidupan. Karena iblis adalah rajanya kesaktian. Dalam sekejap mata dia bisa langsung melesat kemana yang dia inginkan. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah diberikan suatu pengingat supaya kita bisa menjadi sadar diri tentang arti kehidupan di dunia ini sampai di akhirat. Oleh karena itu, dengan ngaji sepotong bambu ini, kita menggambarkan, yaitu kita mengingatkan pada diri kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya satu, selalu minta ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya di dalam kehidupan ini selalu mendapatkan suatu hidayah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jangan tinggalkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang kita lakukan di dalam urusan dunia sampai di akhirat itu semua kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Suka, duka, dan semuanya itu kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti kehidupan dan inilah arti dari sepotong bambu, yaitu bambu kurung brojo. Jadi intinya bambu kurung brojo ini adalah menggambarkan hamba Allah yang benar-benar tawadu, benar-benar yang berserah diri sama Allah dan hakul yakin pada keputusan Allah. Dan disitulah yang hamba-hamba yang benar-benar berserah diri, dan disitulah Allah memberikan suatu kekaromahan atau karomah atau kelebihan pada setiap hambanya yang benar-benar berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam menjalani kehidupan ini, kalau tidak ada rasa berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, tentulah diri kita yang akan rugi. Oleh karena itu, semoga senantiasa Allah memberikan kita hidayah, petunjuk, maghfirah pada diri kita, pada sedulur-sedulur semua. Kita menjadi hamba-hamba yang bisa menjadi hamba yang benar-benar hamba yang berserah diri pada Allah SWT akan segala keputusan, dan bisa menerima segala sesuatu apa yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang, menjadi jiwa-jiwa yang berbudi luhur untuk masa yang akan datang. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya menyinggung perasaan sedulur-sedulur semua, juga kurang berkenan atau tidak ada kecocokan dalam ngaji deling ini, yaitu lebih-lebih menyikapi tentang bambu kurung brojo ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam kajian ini bisa menjadikan suatu manfaat, barokah, maslahah fid dunya wa akhirah, juga menjadikan suatu edukasi pemahaman buat sedulur-sedulurku Nusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.